Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada tanggal 2 April dalam ibadah memperingati Jumat Agung, memperingati kematian Tuhan Yesus, kita bersama-sama menerima sakramen perjamuan kudus sebagai sarana untuk memelihara iman. Bapak, Ibu, Saudara yang karena kelemahan fisik tidak bisa mengikuti ibadah onsite di gereja atau mengikuti secara online, Bapak Ibu tetap menerima kasih Tuhan, diperkenankan untuk menerima perjamuan kudus, meskipun hanya di rumah atau sedang dalam perawatan di rumah sakit. Perjamuan kudus disediakan bagi kita untuk memelihara iman percaya kita. Dan perjamuan kudus itu didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan ini mengandung maksud. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Sehingga kita diingatkan bahwa hidup orang percaya itu punya harapan. Yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Bapak, Ibu, Saudara yang berada di rumah, Tuhan izinkan untuk menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan. Dengan itu, panjenengan bisa mengingat-ingat betapa pengorbanan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Dan dengan itu, panjenengan juga bisa merasakan betapa aku dikasihi oleh Tuhan. Dan hidupku ditanggung sepenuhnya oleh Tuhan. Dengan demikian, meskipun panjenengan dalam kelemahan fisik, tapi tetap kuat di dalam iman. Karena Tuhan yang menjadi penebus kita, menyediakan harapan dan masa depan yang indah. Sebelum bersama-sama kita menerima perjamuan kudus, mari kita berdoa. Kita mohon berkat Tuhan supaya perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menguatkan iman percaya kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta kami senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Di hadapan kita sudah tersedia roti dan anggur. Roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Karena ini hanya merupakan lambang, maka janganlah perhatian kita hanya tertuju pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Melainkan dengan iman mari kita terus mengarahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan, supaya kita terus terpelihara di dalam iman, terus disegarkan di dalam kasih Tuhan.
Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah. Anggur yang tercurah dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah. Jemaat yang terkasih, sungguh kita bersyukur karena Tuhan telah memperkenankan kita menerima perjamuan kudus ini. Seperti halnya roti dan anggur yang telah menyatu dalam tubuh panjenengan. Itu juga menjadi simbol, menjadi tanda bahwa Tuhan juga senantiasa hadir dalam hidup panjenengan, memberikan kekuatan, menyatakan sukacita dan pengharapan. Oleh karena itu, semoga dengan perjamuan kudus ini, panjenengan semakin berserah kepada Tuhan, semakin kuat di dalam iman, terus bersukacita dan bersyukur di dalam Tuhan. Saya akan berdoa menutup pelayanan perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan, anugerah indah yang Tuhan berikan kepada kami, terkhusus kepada saudara kami yang dalam kelemahan fisik menerima perjamuan kudus di rumah mereka masing-masing, atau bahkan ada yang dalam perawatan di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberkati supaya roti dan anggur yang sudah diterima sungguh-sungguh boleh mendatangkan kekuatan iman. Karena saudara-saudara kami meyakini betul bahwa kasih Tuhan nyata di dalam hidup mereka. Kasih Tuhan itu yang menguatkan mereka, memberikan semangat hidup, dan terus menyatakan pengharapan. Sehingga sekalipun di tengah kelemahan fisik, saudara-saudara kami tidak menjadi lemah iman, juga tidak kehilangan pengharapan. Tuhan sendiri yang akan menolong, supaya di tengah-tengah kelemahan fisik karena usia lanjut atau karena sakit yang dideritanya, saudara-saudara kami ini tetap memiliki sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan, tetap memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan terus memberikan kekuatan di dalam tubuh mereka. Terlebih untuk saudara kami yang dalam perawatan di rumah sakit, Tuhan memberkati setiap upaya pengobatan yang dijalani dari pihak rumah sakit, dokter, perawat, sanak keluarga yang setia mendampingi. Kiranya Tuhan berkenan memakai semuanya itu sebagai sarana Tuhan memberikan pemulihan atau kesembuhan. Para adioswo yang juga berada dalam kelemahan fisik, kiranya Roh Kudus berkarya di dalam hati mereka, supaya di tengah kelemahan fisiknya di masa tuanya, mereka tidak merasakan sendiri atau kesepian, karena Tuhan senantiasa hadir, menyatakan berkat, cinta kasih, kekuatan, dan kedamaian. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan, saudara-saudara kami ini, di dalam kuasa kasih pertolongan-Mu, dalam kehidupan yang masih Tuhan percayakan, Tuhan akan terus menaungi dengan berkat dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.